Miris sekali melihat anak muda bergerombol, mengganggu ketertiban. Ingat, bergerombol mengganggu ketertiban itu bukan hal yang sangat keren. Kalau lo ingin terlihat keren, buatlah sesuatu yang bermanfaat buat orang di sekitar lo. Ingat, masa muda tidak akan terulang kembali. Lakukanlah hal positif dan bermanfaat bagi diri lo, agar lo tidak menyesal di kemudian hari. Gue juga apresiasi sekelompok pelajar di Bekasi, Jawa Barat. Mereka meminta maaf karena telah melakukan aksi tawuran. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Gue berharap hal ini juga diikuti oleh pelajar lain, agar tawuran tidak terulang di kemudian hari. Agar tidak ada lagi korban jiwa akibat tawuran. Gue juga punya informasi buat lo. Harga yang murah, rasa yang gurih membuat banyak orang tergiur untuk membeli jajanan di pinggir jalan. Namun gue ingatkan, ada sejumlah oknum pedagang yang berbuat nakal untuk mendapatkan keuntungan lebih. Salah satunya oknum pedagang cilok yang mencampurkan bahan dagangannya dengan bahan-bahan berbahaya dan tidak layak konsumsi. Jajanan pinggir jalan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Memiliki rasa yang gurih, berwarna cerah, dan harganya pun relatif murah, membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi jajanan di pinggir jalan. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi? Masih banyak penjual makanan nakal yang mencampur dagangannya dengan bahan kimia berbahaya seperti boraks. Padahal bahan ini masuk ke kategori bahan yang bersifat toksik alias beracun. Sebut saja namanya cocol. Setelah negosiasi dan lobi yang berliku, Cocol akhirnya bersedia untuk memperlihatkan proses pembuatan cilok boraks dagangannya. Sebelum proses produksi, Cocol mengajak kami berbelanja bahan-bahan untuk membuat cilok, termasuk boraks. Menurut Cocol, boraks yang didapatinya tidak dijual bebas. Penjual boraks hanya akan memberikan barang tersebut kepada pembeli langganan atau orang yang dikenalnya saja. Usai membeli boraks, Cocol kemudian membeli bahan-bahan lainnya, seperti tepung sagu, terigu, penyedap rasa, dan lain-lain di warung langganannya. Apa aja nih bang? Bahannya bang? Ini sagu sama tepung terigu teh. Tepung terigu ya? Sama boraknya nih bang? iya boraknya itu teh. Berapa di segini bang? Itu 15.000 teh. 15.000 ya? Iya. Seperempat ini? Seperempat. Wih, banyak juga ya bang? Iya. 1 bulan cukup teh. 1 bulan ya? Iya. Sudah 3 tahun Cocol menggantungkan hidupnya dengan berjualan cilok keliling. Sejak pandemi COVID-19 melanda, dagangan Cocol turun drastis. Alasan inilah yang membuat Cocol menggunakan boraks untuk dagangannya. Ya pakai borak kan biar lebih awet aja teh. Biasanya 2 hari kan bisa jadi 3 hari, 4 hari gitu. Dan mungkin nggak robah lagi gitu, teksturnya sama aja gitu sama yang baru. Mungkin bisa jadi lebih gurih gitu. Apa dulu nih bang? Terigu dulu teh. Rencananya mau bikin berapa banyak nih bang? Bikin itu kan ada sisaan teh. Paling bikin 100 biji dulu teh. 100 biji? Hmm. Sisaan yang jualan abang yang nggak Iya. habis gimana? Iya ada sisaan yang nggak habis teh. Abang jual lagi tuh? Iya jual lagi teh. Nggak apa-apa aja bang? Nggak apa-apa teh, kan masih bagus juga. Masih bagus? Kan pakai ini, pakai borak, pakai awet. Nggak basi tuh bang? Nggak basi kalau pakai borak mana. Bahan-bahan yang digunakan Cocol untuk membuat cilok sebenarnya tak jauh berbeda dengan pedagang lainnya. Hanya saja, Cocol menambahkan boraks. Senjata andalan ini sengaja Cocol tambahkan agar cilok buatannya lebih kenyal dan tentunya tahan lama. Takaran penggunaan boraks pun tak ada patokan pasti. Semuanya terserah Cocol.
Nah, sekarang baru pakai borak teh. Berapa banyak ini boraknya teh? Kira-kira tergantung banyak kita bikinnya teh. Ini abang ngarang sendiri atau gimana nih? Pakai Kayaknya boraknya segitu takarannya bang? ngarang kalau takaran mah. Tapi kalau idenya ada yang ngasih tahu gitu teh. Oh, Kalau takarannya ngarang gitu. belajar pakai borak ini dari mana sih bang dulu bang? Dari temen deh kasih tahu. Cuma kalau prakteknya nggak dikasih tahu, cuma suruh campur aja. Cocol mengaku mengetahui bahaya boraks jika dimakan manusia. Namun ia tetap nekat menggunakannya. Tapi abang tahu gak sih sebenarnya kalau pemakaian borak itu tidak boleh bang? Tahu deh, kalau mau gimana lagi ya. Kalau nggak habis lagi saya nyoba-nyoba gitu tadinya. Tapi ternyata iya gitu awet teh. Saya jadi pakai jadi nyampe sekarang gitu. Dagangannya kayak jarang habis gitu. Suka nyisa gitu banyak. Kalau nyisa banyak kita kan rugi juga gitu kan. Kalau gini mah alhamdulillah gitu, maksudnya kalau ada sisa juga masih bisa dibesokin. Tak hanya menggunakan boraks, saat mengolah adonan cilok buatannya, Cocol juga tidak mempedulikan kebersihan. Padahal kebersihan dalam membuat makanan sangatlah penting untuk menghindari masuknya bakteri dalam makanan. Iya teh, langsung aja pakai tangan. Abang kan tadi belum cuci tangan kayaknya deh. Ah, tanggung teh, biarin lah. Biar ada vitaminnya, Vitamin apa bang pakai tangan? biar agak gurih-gurih teh. Cocol kemudian mencetak cilok agar semuanya sama besar. Cilok yang sudah terbentuk kemudian direbus hingga matang. Dalam sehari, Cocol bisa membuat 400 hingga 500 biji cilok. Jumlah tersebut tergantung sisa dagangan cilok hari sebelumnya. Dengan modal 100.000, Cocol bisa mendapatkan keuntungan hingga 300.000 rupiah dalam sehari. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Atia 89. Lapor Pak Polisi, masih banyak judi yang terjadi di daerah Tarutung Tapanuli, Sumatera Utara. Mohon segera diusut Pak. Laporan selanjutnya dari Edvano 90. Di daerah Pengasinan Rawalumbu, Bekasi, masih sering terjadi aksi pencurian. Mohon segera ditindak Pak. Selanjutnya dari Ed Aci. Izin melapor Pak. Di daerah Kedamaian Bandar Lampung, pada malam hari masih sering ada pengendara motor membawa samurai. Sangat meresahkan warga. Mohon patrolinya Pak Polisi. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.